Shalom, para pendengar pemirsa yang Kristus kasihi. Kembali lagi kita berjumpa di pagi hari ini dalam renungan pagi. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di pagi hari ini, di hari yang baru yang telah Tuhan anugerahkan atas kehidupan kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai petunjuk arah dalam kehidupan kita untuk melakukan aktivitas kita di hari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kembali di pagi hari ini boleh kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, atas kasih dan perlindungan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami manusia. Itu terbukti Tuhan, Engkau telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam ketika kami membaringkan tubuh di tempat ketiduran kami masing-masing. Tuhan masih menjaga dan melindungi sampai pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dengan nafas yang hidup baru. Oleh sebab itu, kembali di pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur dan doa kepadamu, dan kami mohon kepadamu, ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di hari yang baru, kami mohon biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, itulah yang menjadi pelita untuk menerangi setiap langkah dan aktivitas kami di pagi hari ini. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, Engkau boleh kuduskan hati dan pikiran kami di pagi hari ini, supaya ketika kami membuka dan membaca kebenaran firman-Mu, lewat tuntunan daripada-Mu pada Roh-Mu yang kudus, dapat menolong dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau mau mampukan hamba, Engkau mau jamah bibir mulut hamba, bahkan Engkau sendirilah yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba, supaya setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba, biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari yang baru, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, Demikian bunyi firman Tuhan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayatnya yang ke-16 berbunyi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi bunyi kebenaran firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Para pendengar dan pemirsa yang boleh menyaksikan renungan pagi di saat ini yang Kristus kasihi, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16, maka tema perenungan bagi kita yaitu
kuasa doa. Sekali lagi, tema perenungan bagi kita di hari ini dalam melakukan seluruh aktivitas berbunyi kuasa doa. Para pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, seorang pelancong yang berkunjung ke Las Vegas diberitahu kota ini diperintah oleh orang-orang yang berpengaruh. Yang perlu diketahui bukan apa yang penting, tetapi siapa yang dikenal, itulah yang penting. Inilah nasihat dari orang-orang yang yakin akan kuatnya kuasa dari suatu pengaruh. Pembacaan kita dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16 ini mengajarkan kita bahwa pengaruh itu penting. Hubungan yang paling penting dalam kehidupan orang percaya ialah hubungan atau persekutuannya dengan Kristus. Melalui persekutuan yang indah dengan Tuhan, mengalirlah berkat-berkat-Nya. Melalui hubungan yang harmonis dengan Allah, maka kehendaknya tentu diberitahukan. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Di sini Yesus menekankan penting persekutuan dengan Dia agar tetap berlangsungnya dan berfungsi. Permintaan dan permohonan orang-orang percaya biasanya dipengaruhi oleh baik buruknya hubungan orang itu dengan Yesus. Melalui persekutuan yang indah di dalam Kristus, apa yang diminta oleh orang-orang percaya akan dikabulkan. Bila seorang tinggal di dalam Kristus, maka ia akan selalu berusaha dengan sepenuh hati menaati ajarannya sepanjang langkah kehidupannya. Bapak Ibu persekutuan pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, kuasa doa seorang Kristen tidak dibuktikan oleh banyaknya doa yang dikabulkan oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita mencari kehendak Tuhan dan bukan memaksa kehendaknya untuk mengabulkan doa-doa kita. Doa yang efektif, doa yang berhasil dipengaruhi dan ditentukan oleh mutu persekutuan orang yang berdoa dengan Kristus. Ketaatan kepada Yesus Kristus membuat doa orang-orang Kristen atau orang-orang percaya itu berhasil. Karena apa? Mereka memiliki iman percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Ketika kita menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penyakit, kuasa doa dapat memulihkan keadaan hidup kita. Asalkan kita mau tinggal di dalam firman dan kita mau jadikan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, maka tentu sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, lewat doa kita minta berkat daripada Tuhan, sampaikan pergumulan kepada Tuhan, maka di hari ini Tuhan menyediakan berkat bagi kita jikalau kita memiliki iman dan percaya sungguh kepada Dia. Oleh sebab itu sekali lagi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita selaku orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita mau terus yakin dan percaya bahwa kuasa doa dapat merubah segala sesuatu yang tidak mustahil menjadi mustahil. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Hendaklah kita berdoa. Kami baru saja
membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, yang terus menguatkan iman kami, supaya kami tetap yakin dan percaya bahwa kuasa doa dapat merubah segala sesuatu. Ketika kami menaruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kami manusia. Namun sering yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa, seringkali iman kami semakin goyah karena peristiwa, masalah, beban hidup yang mengancam kehidupan kami. Sehingga kadang kami berdoa, kami masih ragu dengan apa yang kami minta kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang akan mengiringi setiap langkah kehidupan dan aktivitas kami di pagi hari ini. Ketika kami berdoa dengan iman, maka kuasa serta berkat-Mu senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Kami percaya di pagi hari ini ketika kami melakukan aktivitas, Tuhan akan memberkati dan melindungi kami. Tuhan akan menyatakan berkat atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan kami selaku umat kepunyaan-Mu. Limpahkan berkat di dalam setiap langkah dan kerja, usaha yang kami lakukan. Kami percaya tangan Tuhan akan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Tangan Tuhan akan selalu memberkati kami. Bahkan tangan Tuhan akan menopang kami untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau terus memberkati kami dan Engkau terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Supaya yang menjadi aktivitas kami di hari ini, yang menjadi rahasia bagi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami untuk melewati hari ini, hari yang penuh dengan rahasia. Bapa di sorga, kami percaya saat ini, di hari ini, Tuhan Engkau menyediakan berkat bagi kami. Oleh sebab itu di pagi hari ini kami boleh menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Itu terbukti Tuhan telah membangunkan kami di hari yang baru. Maka sebagai orang yang selalu hidup dan mengandalkan Engkau, kami mohon berkat dan perlindungan daripada-Mu ya Tuhan Allah. Biarlah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa mengiringi, memberkati dan menuntun setiap langkah kehidupan kami di hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi yang akan mengantar kita dalam melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.